Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam. dan selamat siang. Kami dari Satuan Polisi Pamong Praja. Hari ini hari Rabu tanggal 21 Januari tahun 2026. Untuk itu kami akan memberikan keterangan bahwasanya dengan adanya kejadian di Jalan Juanda sehubungan dengan pengerusakan aset negara, aset daerah, yakni bola-bola itu dirusak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu di Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penindakan dalam hal ini mendeteksi dan mencari tahu siapa pelaku-pelaku yang memang sengaja merusak daripada aset negara, aset daerah. Untuk itu, adapun selanjutnya kami serahkan kepada asisten satu. Beliau juga menjabat selaku PLT Kasat Pol PP Kota Palu, yakni Bapak Usman Sarjana Hukum. Kepada Bapak PLT Kasat Pol PP, kami silakan Pak. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Salam Pancasila. Izinkan kami atas nama pemerintah Kota Palu ingin menyampaikan bahwa hari ini 21 Januari 2026 sebagai penyelenggara pemerintahan pada bidang Tibum Transmas atau Tratibum dan penegakan peraturan daerah, bahwa dengan adanya beberapa aset pemerintah yang dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya, berdasarkan kejadian tersebut, oleh karena itu kami dari jajaran Satuan Polisi Pamong Praja telah bergerak untuk mencari dan menelusuri daripada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, sekarang dalam pemeriksaan ataupun dalam memintai keterangan yang bersangkutan. Melalui kesempatan ini pula, kami dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu menghimbau kepada seluruh masyarakat yang ada di Kota Palu untuk betul-betul sama-sama kita menjaga aset pemerintah ataupun sama-sama menjaga aset-aset umum atau sosial yang dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga aset-aset tersebut yang sudah dibangun oleh pemerintah bisa terjaga dengan baik. Itu saja barangkali yang perlu saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih. Izin pimpinan, sehubungan dengan peristiwa ini, karena berhubung peristiwa ini sudah berkembang di media sosial, viralnya dikaitkan dengan pengerusakan ini, ya kita semua sangat kecewa. Ya semoga untuk tindak lanjutnya adapun pelaku yang telah ditindaki oleh, dalam hal ini kami di sini hadir ya, yang pertama Kepala Bidang Bimas Bimbingan Masyarakat dan juga Kepala Bidang PPU, yakni berkaitan dengan penegakan peraturan dan perundang-undangan. Jadi untuk itu adapun menyangkut masalah peristiwa di hari Senin tanggal 19 Januari tahun 2026 diperkirakan waktunya kisar pukul 23 lewat 30 menit, begitu Pak ya. 23 lewat 30 menit berarti setengah 12 tepat itu malam. Kami dari Satuan Polisi Pamong Praja sesuai perintah daripada pimpinan kami Bapak PLT Kasat Pol PP untuk melakukan penelusuran, peninjauan, menelusuri agar supaya kiranya mencari daripada pelaku, ya agar supaya ditindaklanjuti sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, dan ini harus ditegakkan. Nah, kalau memang yang bersangkutan itu informasi ODGJ, ada rumah sakit jiwa berkaitan dengan kebenarannya. Tetapi kalau yang bersangkutan memang normal, kita jangan karena kita harus ada permintaan keluarga, tidak seperti itu.
Iya, kita harus tindak lanjuti agar supaya ya biar yang lainnya itu untuk tidak berbuat lagi. Adapun menyangkut masalah kronologisnya, kami silakan kepada Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat, Bapak Reza. Silakan Pak Reza. Apa kabar? Baik, terima kasih. Yang saya hormati Pak Kasat, Pol PP, PLT, juga Pak Sekretaris, serta Kepala Bidang Penindakan Peraturan Perundang-undangan. Baik, saya sebagai Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat Satuan Polisi Pamung Praja Kota Palu yang dalam hal ini menyelenggarakan penyelenggaraan sebagian Deteksi. kegiatan Satuan Polisi Pamung Praja untuk mendeteksi segala kejadian-kejadian atau potensi-potensi pelanggaran yang ada di wilayah Kota Palu. Yang mana beberapa hari kemarin yang lagi viral itu adalah ada pengerusakan terhadap bola-bola yang ada di Jalan Juanda. Olehnya berdasarkan perintah dari Pak Kasat, saya melakukan rapat dengan seksi kewaspadaan dini yang mana di dalam seksi itu terdapat 8 personil kami yang kami tugaskan untuk melakukan penelusuran terkait kejadian yang lagi viral. Olehnya dengan waktu yang tidak terlalu lama, alhamdulillah malam Rabu tepatnya pukul 23.30 setelah melakukan penelusuran kami menemukan terdakwa atau pelaku itu yang berada di Jalan Suharso. Olehnya setelah berkoordinasi dengan TRC Barat, kami jaringlah pelaku tersebut untuk dibawa ke kantor untuk dilakukan pemeriksaan. Demikian Pak, seperti itu. Ya, baik. Terima kasih penyampaian dari Bapak Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat. Jadi sedikit saya tambahkan laporan dari Bapak Kepala Bidang, beliau menugaskan tim deteksi yang memang beliau naung ini ada 2 seksi. Jadi beliau tertuju pada seksi deteksi. Dalam hal deteksi berarti intelijen dari Satpol PP Intel bergerak untuk menelusuri sehingga kami dari Satuan Polisi Pamung Praja bisa menindaklanjuti menelusuri sampai dengan menangkap daripada pelaku tersebut untuk dibawa ke kantor Satpol PP dimintai keterangan. Baik, itu penyampaian dari kami, tambahan dari Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat menyangkut masalah tata aturan dan juga sehubungan dengan pelanggaran. Di sini kami juga dari Satuan Polisi Pamung Praja kami ada Kepala Bidang PPU, Kepala Bidang Perundang-undangan berkaitan dengan penegakan aturan-aturan dan pelanggarannya, yakni Bapak Bambang Sarjana Hukum. Untuk itu kepada Bapak Bambang, silakan untuk memberikan keterangannya sehubungan dengan peristiwa yang terjadi. Silakan Pak. Izin ya, Pak Kasat, Pak Seks, Kabid, Pak Bimas. Jadi dalam kesempatan ini juga saya sampaikan terkait dengan perusakan aset-aset daerah ini sudah berlangsung selama beberapa waktu lalu dan akhir-akhir ini agak sering frekuensinya. Juanda pelaku pengerusakan lampu di Juanda ini adalah yang terakhir. Yang awal itu ada di Ponorogo. Oleh karena itu kami atas perintah langsung dari Pak Wali juga melalui Pak Kasat untuk melakukan penelusuran termasuk dengan penindakan secara aturan yang berlaku. Tentunya dalam kesempatan ini juga saya mewakili semua kami dari Satuan Polisi Pamung Praja menghimbau kepada masyarakat untuk ada peran serta aktif dalam memberikan laporan-laporan kepada kami. Mungkin nanti akan kami bagi kontak-kontaknya terkait dengan TSK atau tersangka yang melakukan perusakan ini, karena ini objek bukan hanya satu. Kemarin itu di Ponorogo, itu yang masih kami telusuri apakah pelakunya sama atau berbeda. Jadi dalam kesempatan ini, momen ini saya manfaatkan izin untuk menghimbau kita seluruh masyarakat untuk peran serta aktif menjaga semua aset ini. Karena terus terang, walaupun kami Pol PP melakukan segala macam upaya terkait penjagaan, ya,
aset-aset ini tentunya tanpa ada peran aktif dari masyarakat untuk menjaga, terutama yang berada di lingkungannya, sulit buat kami untuk mengcover semua aset-aset pemerintah yang ada. Jadi kita bisa menghimbau, karena perintah tegas Pak Wali Kota melalui Pak Kasat juga bahwa semua pelaku perusakan terhadap aset daerah akan dituntut secara aturan hukum yang berlaku. Tentunya mungkin akan lari ke ranah pidana. Pelaku ini kita masih asesmen melalui kami minta bantuan tadi dari dinas sosial melalui tim psikologinya untuk menentukan status kejiwaan tersangka. Apabila memang layak untuk dilanjutkan sesuai proses hukum yang berlaku, tentu kita akan lanjutkan. Nanti hasil dari itulah yang akan kita koordinasikan kembali dengan instansi-instansi terkait. Barangkali demikian Pak Kasat. Ya baik, terima kasih. Yes, Bapak Kabid, Kepala Bidang PPU Perundang-undangan serta Penegakan Aturan di daerah Kota Palu. Jadi untuk itu sedikit saya memberikan atau mengklarifikasi daripada penyampaian kami bahwasanya yang bersangkutan ini kalau kita berbicara langsung memvonis kepada yang bersangkutan ada tersangka itu belum sampai ke situ juga. Jadi untuk itu kami mengklarifikasi bahwa yang bersangkutan sebagai pelaku pengerusakan. Jadi begitu. Adapun menyangkut masalah penangkapan, berbicara penangkapan, ada hal-hal tertentu. Kami dari Satuan Polisi Pamung Praja menegakkan peraturan daerah dan peraturan wali kota. Jadi ini menemukan pelaku. Dalam hal ini bahwa pelaku telah melakukan pengerusakan terhadap aset daerah. Jadi itu yang saya sampaikan. Dan juga adapun menyangkut masalah kesimpulan keterangan yang telah kami sampaikan. Jadi untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat kiranya untuk mari kita bersama-sama menjaga terantibung, yakni ketentraman, ketertiban umum masyarakat. Adapun yang bersangkutan nantinya kami akan tetap tindak lanjuti untuk memintai keterangan. Jadi adapun keterangan-keterangan yang kami gali terhadap yang bersangkutan, kami menelusuri dulu. Kalau memang yang bersangkutan ini ada gangguan jiwa, itu ranahnya pada ada rumah sakit Madani. Kalau memang yang bersangkutan ada dinas sosial, tapi tetap kami berkoordinasi dengan dinas OPD, lintas OPD terkait dalam hal penanganan peristiwa ini. Ya mungkin untuk akhir kata kami silakan kepada Bapak Asisten merangkap juga beliau selaku PLT Kasat Pol PP Kota Palu. Kepada Bapak kami silakan untuk memberikan keterangan akhir. Silakan. Ya, mungkin adalah akhir daripada kata kami dari Satuan Polisi Pamung Praja mewakili Bapak Wali Kota, mewakili Kota Palu, pemerintah Kota Palu menganjurkan kepada seluruh masyarakat Kota Palu, ya, mari kita saling bahu-membahu atau bekerja sama serta menjaga seluruh aset-aset pemerintah, aset-aset sosial yang dipakai oleh masyarakat agar supaya tetap terjaga dengan baik, karena tentunya tanpa ada bantuan masyarakat pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu mari sama-sama kita menjaga aset Kota Palu serta seluruh fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah terbangun sehingga insya Allah bisa terjaga dengan baik. Demikian yang perlu kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, siap. Salam. Salam Pancasila.